Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Zijing menyerang lebih dulu. Kecepatannya menjadi yang tercepat dan paling sulit dilawan. Domain es dan saljunya dapat memperlambat kecepatan Danceng. Mungkin tidak terasa, tetapi itu adalah teknik yang bagus untuk mengulur waktu. Segera sosok bayangan ungu berkelebat begitu cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat. Udara dingin di sekitarnya meningkat pesat. Setelah menembus 7 bintang, tarian salju pemusnahan dan serangan bayangan milik Jiying telah meningkat secara signifikan. Menjadi jauh lebih halus dan lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga serangannya langsung menarik perhatian Danceng. Pada saat yang sama, 5 garis api mengelilinginya dan mulai berputar. Seberapapun Longyi mundur, ia tak mampu melepaskan diri dari kelima garis api ini. Sepertinya semakin cepat Longyi mundur dan semakin ia meronta. Semakin cepat pula kelima garis api itu berputar. Cahaya dan panasnya meningkat setiap kali berputar, seakan-akan meledak. Tiba-tiba, 5 ledakan meletus berturut-turut. Lautan api langsung menelan sosok Longyi. Longyi! King Mu'er cemas melihat ini, tetapi ia tidak bisa berburu-buru. Ia berpasangan dengan Zijing dan jelas ia juga harus maju untuk bekerja sama dengan Zijing dalam menyerang Danceng. Mata King Mu'er dipenuhi kekhawatiran dan ia bisa merasakan panas yang menyengat bahkan dari jauh. Di sini bersama Zijing, sosok ungu itu secepat kilat membuat satu sosok tampak seperti 100. Semuanya mengenakan jubah ungu yang berkibar. Seringan peri menari sehingga mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka semua menyerang Danceng di tengah. Sosok King Mu'er juga melesat pergi. Dengan jentikan lengannya, sebuah cambuk panjang muncul di tangannya yang ramping dan halus. Pergelangan tangannya bergerak dengan fleksibel dan cambuk panjang itu berderak berulang kali di udara. Dalam sekejap bayangan cambuk dan ratusan sosok bayangan ungu memenuhi area di sekitar Danceng. Sehingga Danceng sedikit mengernyit melihat ini. Danceng seorang Dodi bintang 8 jelas tidak akan terpancing. Di hadapan kekuatan absolut, kecepatan terkadang tampak lemah dan tak berdaya. Hanya berfungsi sebagai umpan dengan kerusakan yang terlalu kecil. Teknik semi suci gelombang penciptaan ki berapi. Gumam Danceng pada diri sendiri. Kemudian cahaya api muncul di bawah kakinya, membentuk lingkaran. Ketika bayangan cambuk King Mu'er dan serangan bayangan Zijing hanya beberapa kaki dari Danceng, gelombang panas yang menjulang tinggi meletus dari lingkaran di bawah kakinya, yang membuat Zijing dan King Mu'er merasakan ada yang tidak beres. Dan serangan mereka langsung berubah menjadi pertahanan saat mereka mundur dengan cepat. Setelah mundur, baik Zijing maupun King Mu'er tampak agak terkejut. Hanya dengan satu pikiran di benak mereka, Dodi bintang 8 ini memang tidak sebanding dengan Dodi bintang 7. Kecepatan Danceng langsung meningkat drastis. Bayangan ungu itu begitu cepat sehingga bahkan Danceng bintang 8 pun akan kesulitan untuk mengimbanginya. Maka tatapan Danceng beralih ke King Mu'er dan kecepatannya meningkat drastis. Melihat apa yang tidak beres, Danceng sedang menyerangnya. King Mu'er mundur dan tiba-tiba menyambar Danceng dengan cambuknya. Kecepatan Danceng juga tidak lambat. Ia tersenyum dingin dan cambuk itu tepat di depan Danceng dengan suara. Melihat itu, Danceng langsung mengangkat tangannya dan meraih cambuk King Mu'er yang membuat tubuh King Mu'er yang ramping bergetar dan ia berpikir ada sesuatu yang salah. Namun sudah terlambat. King Mu'er merasakan kekuatan yang kuat dan tubuhnya yang terlentang tiba-tiba ditarik mundur oleh tangan Danceng yang memegang cambuk. King Mu'er langsung terhuyung. Zijing langsung bereaksi. Jika cambuk Danceng mengenainya, King Mu'er pasti tidak akan mampu menahannya. Dalam sekejap mata, Zijing kembali melancarkan jurus pamungkasnya, serangan bayangan. Kemudian sosok ungunya kebagaikan kilat menyerang Danceng lagi.
Zijing telah muncul di belakang Danceng, belati tajam di tangannya berkilau dingin bagai lidah ular berpisah. Detik berikutnya ia menusuk organ vital Danceng dengan ganas, dan Danceng sedikit menoleh, seolah sudah menduganya. Pupil mata Zijing tiba-tiba mengecil dan ia berpikir, "Oh, tidak!" Danceng berpura-pura menyerang King Mu'er, tetapi sebenarnya meliriknya, sengaja memancingnya ke sini. War! Sebuah bola api meletus dari tubuh Danceng dan menghantam tepat di dada Zijing yang berbalut baju zirah ungu terang. Terguncang dan bergoyang oleh api, membakar sebagian besar baju zirah itu dan memperlihatkan kulit putih salju yang luas. Zijing terlempar ke belakang dan setelah kembali berdiri, ekspresinya sangat kesakitan. Ia mencengkram dadanya dan memuntahkan seteguk darah. "Zijing!" King Mu'er terkejut. Zijing terluka saat menyelamatkannya. Bagaimana mungkin King Mu'er tidak cemas? Di saat yang sama, hembusan angin hijau tertiup dan cahaya hijau yang menyilaukan menyambar angin. Aura tajam menyapu seluruh tempat. Setelah melukai Zijing dengan parah, Danceng semakin meremehkan tim Xiaoyan dan sama sekali tidak menganggap serius aura tajam yang datang. Feng Feng langsung mengubah pedang patahnya menjadi pedang berat. Ia melihat bahwa gaya serangan Danceng bukan berdasarkan kecepatan, melainkan kekuatan. Jadi Feng Feng langsung memanggil pedang besarnya yang berat. Feng Feng baru berada di tahap awal alam 7 bintang, tetapi ia memandang Danceng seolah-olah sedang melihat lawan, bukan dewa. Ia bukan orang yang tidak mampu bertarung. Di matanya, meskipun Danceng adalah bintang 8, lalu kenapa? Ia tetap akan bertarung. Setelah pengalaman hidup mati terakhir kali, tekad Feng Feng mengesankan semua orang. Bahkan tanpa kesadaran, ia masih bisa berdiri dan bertarung sampai saat terakhir. Seolah-olah selama ia masih memiliki secercah kehidupan, ia akan tak kenal takut dan berjuang sampai akhir. Ini adalah sebuah pembaptisan, dan pola pikir adalah salah satu elemen pertumbuhan. Di dalam tim, selain Xiaoyan, pola pikir Feng Feng mungkin yang paling cepat berkembang. Tak kena takut akan hidup dan mati. Pola pikir seperti itu adalah yang paling mungkin untuk pencerahan. Jika pola pikir seseorang tetap stagnan, bahkan jika kekuatan dapat ditingkatkan, pola pikir yang buruk pada akhirnya akan menjadi hambatan terbesar. Bagaimanapun pola pikir dan kekuatan bagaikan dua kaki. Keduanya harus sama panjang untuk berlari cepat. Jika yang satu lebih panjang dari yang lain, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai garis finish dengan kecepatan tinggi. Setelah pertarungan hidup mati dengan Guiyin, pola pikir semua orang di tim Xiaoyan membaik. Namun peningkatan Feng Feng membuatnya semakin kuat. Dengan peningkatan yang signifikan baik dalam kekuatan maupun pola pikir. Teknik penguasa, saya hanya mengenal Tuan Muda Xiao, sedangkan untuk Anda, meskipun Anda seorang ahli bintang 8, di mata saya Anda hanya pamer dan tak berarti. Dan Anda tidak layak. Kata-kata Feng Feng datang dari angin, disertai siluet cahaya biru, membawa energi pedang tajam tak berujung, yang menebas dengan ganas. Danceng mencibir, mengangkat tangannya dan mengangkat penggaris gelombang 6 Ki mendalam untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Apakah semua orang dari keluarga Xiao hanyalah badut yang hanya tahu cara berbicara besar? Kalau begitu, biarkan saya mengajari Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa menandingi ahli bintang 8? Danceng meraung dan api menyembur ke langit dari penggaris gelombang 6 Ki mendalam. Keduanya terkunci dalam kebuntuan yang menegakkan. Penggaris dan pedang teradu di udara dengan ledakan keras. Suara itu singkat, dan keduanya tidak langsung menguji kekuatan mereka. Feng Feng menggunakan kekuatan pukulan, bilanya bergesekan dengan penggaris gelombang 6 Ki mendalam milik Danceng. Percikan api berterbangan. Kekuatan itu menghilang dan keduanya mundur. Tapi ini hanyalah serangan pedang pertama Feng Feng. Dalam serangan pertama, tapi Danceng tidak mendapatkan keuntungan dan Feng Feng juga tidak menderita kerugian apapun. Tampaknya setelah diejek olehnya, Danceng tidak ingin menggunakan kekuatan bintang 8-nya untuk menekannya.
melainkan ingin membuktikan apakah do penguasaannya benar-benar lebih rendah daripada do penguasaan Xiuyan. Dan Cheng tidak yakin, jadi ia ingin mengalahkan Feng Feng dengan do penguasanya. Gerakan Feng Feng sangat tajam. Dalam serangan pedang pertama, semua orang pada dasarnya saling menguji. Pengujian ini diperlukan, bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena kemungkinan mereka untuk mengamati dan menemukan kelemahan lawan. Oleh karena itu, mereka yang benar-benar mengerti cara menguji dan mengamati musuh mereka adalah pejuang sejati dalam pertempuran. Menyerang secara membabi buta ke medan perang hanyalah keberanian yang gegabah. Tubuh Feng Feng terpelintir dan serangan pedang keduanya menebas Dan Cheng. Pedang besar King Yuo memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan kedua jelas lebih kuat daripada yang pertama, membawa niat pedang tajam yang secara alami berasal dari pikiran Feng Feng. Tapi Dan Cheng menghadapinya secara langsung. Penguasaan gelombang 6 Qi mendalamnya berbenturan dengan pedang besar King Yuo milik Feng Feng. Percikan api berterbangan di mana-mana. Ini bukan sepenuhnya pertarungan kekuatan, ini lebih tentang memahami senjata sendiri. Dan Feng Feng adalah pedangnya. Dan Cheng adalah penguasaannya. Setelah diejek, Dan Cheng ingin sekali membuktikan kemampuan penguasaannya. Jadi ia menggunakan pemahamannya tentang cara penguasa untuk mengalahkan Feng Feng secepat mungkin. Jadi pedang dan penguasa beradu di udara. Tiba-tiba Dan Cheng berhenti, menyadari bahwa ia telah mengabaikan situasi saat ini. Mengapa harus melibatkan diri dengan Feng Feng? Dan Cheng segera mengerti bahwa tujuan mereka adalah untuk menundanya. Saya hampir jatuh ke dalam perangkap Anda. Apa hak Anda berbicara kepada saya tentang do penguasaan saya? Dan Cheng mencibir. Setelah menyadari apa yang terjadi, ki pertempurannya yang berada di tahap awal alam bintang ke-8 menjadi sangat luas dan tak terbatas. Kekuatan penggaris gelombang 6 Qi mendalam langsung menjadi luar biasa kuat. Jadi bagaimana mungkin Feng Feng yang berada di tahap awal alam bintang 7 bisa menandinginya? Dengan suara teredam, tubuh Feng Feng langsung terpental ke belakang. Jelas, Dan Cheng memanfaatkan keunggulannya dan mengayunkan penggaris itu, menghantam dada Feng Feng dengan keras, yang membuat langsung memuntahkan seteguk darah. Dan Cheng mencibir, sosoknya masih melesat maju, seolah tak berniat melepaskan Feng Feng. Feng Feng! Yiying dan King Mu'er panik melihatnya. Yiying juga terluka dan King Mu'er segera bereaksi, mengayunkan cambuk panjangnya untuk menangkis serangan itu. Namun kecepatan dan kekuatan King Mu'er jelas tidak cukup untuk menghentikan serangan Dan Cheng. Tepat di saat kritis, auman harimau tiba-tiba terdengar. Tepat ketika penguasa Dan Cheng hendak menyerang Feng Feng yang terluka parah lagi, Xiao Zhan dengan baju zirah emasnya yang menutupi seluruh tubuhnya langsung menangkis Feng Feng dengan lengannya yang tebal. Sementara lengan lainnya menahan Feng Feng yang tak terkendali itu. Satu lagi yang mencari kematian. Dengan kekuatan Anda, siapa yang bisa menyelamatkan siapa? Saya akan membunuh kalian semua dan lihat bagaimana ekspresi Xiuyan nanti. Dan Cheng menatap Xiuyan yang tiba-tiba muncul dengan senyum dingin. Teknik penguasaannya berubah saat ia menebas Xiuyan. Melihat ini, mata Xiuyan menyipit dan ia mengubah telapak tangannya menjadi kepalan, menyerang langsung. Xiuyan secara alami mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinjunya bersiul di udara, langsung bertabrakan dengan penggaris gelombang 6 Qi mendalam milik Dan Cheng. Dan Dan Cheng jelas meremehkan kekuatan Xiuyan. Dan Cheng adalah seorang kultivator bintang 8, dan meskipun tubuh fisik Xiuyan kuat, menghadapi seorang kultivator bintang 8 secara langsung sangatlah sulit. Xiuyan meraung. Urat-urat di lengannya yang tebal menonjol, kekuatannya menyaingi penguasa gelombang 6 Qi mendalam milik Dan Cheng. Dan mata Dan Cheng sedikit melebar karena terkejut. Ki pertempuran bintang 8-nya melonjak sekali lagi. Kekuatan penguasa gelombang 6 Qi mendalam meningkat drastis. Mata Xiuyan memerah, jelas kekuatannya telah mencapai batasnya. Bahkan lengan yang dilapisi baju zirah emas mengeluarkan suara retakan. Retakan pelan muncul, lalu seluruh baju zirah emas di lengannya hancur dan runtuh. Dengan runtuhnya baju zirah emas,
Xiaoyan langsung tersapu oleh kekuatan Danceng, terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Pada saat ini, Xiaoyan masih memegangi Feng Feng yang terluka untuk mencegahnya terpengaruh. Pada saat ini, semua orang telah mencapai batas mereka. Melawan lawan bintang 8 adalah batas bagi mereka yang baru saja merobos ke tahap awal alam bintang 7. Jika mereka terus memaksakan diri, mereka takut mereka akan benar-benar dibunuh oleh Danceng. Ziying, Feng Bo, dan Xiaoyan semuanya terluka. King Mu'er satu-satunya yang tidak terluka. Sekarang tampak kesulitan bertahan sendirian. Longji terkena 5 sinar api Danceng. Jurus pertempuran tingkat semu suci, tebasan pelepasan api. Setelah terkena, ia pun berubah wujud menjadi manusia, menyemburkan seteguk darah. Matanya dipenuhi urat merah. Tubuh bagian dalam Longji juga terluka. Meskipun mereka berada di tahap awal bintang 7 bintang dan memiliki keahlian bertarung tim, Xiaoyan dulunya adalah inti dari keahlian bertarung tim. Karena Xiaoyan tidak ada, mereka yang berada di tahap awal bintang 7 bintang hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Danceng yang berada di tahap awal bintang 8. Saya benar-benar tidak mengerti, apakah Xiaoyan sengaja atau tidak sengaja mengirim Anda ke sini untuk menemui ajal Anda. Bagaimana Anda bisa begitu setia padanya? Yang satu, anggota klan harimau, melolong surgawi dari ras monster. Yang satu, makhluk roh tak tertandingi, naga petir emas 9 mendalam. Yang satu, adik kaisar iblis dari klan iblis darah. Yang satu, pembunuh bayaran yang handal. Dan yang satu, pendekar pedang yang cukup berpengalaman. Harus saya akui, jika kalian ada yang bintang 8, saya khawatir, bahkan saya akan kesulitan mengalahkan kalian. Tapi kebetulan, kalian hanya bintang 7, jauh dari bintang 8. Kalian semua dianggap jenius di era ini, tetapi mati di tangan saya adalah suatu kehormatan bagi kalian. Setelah pertempuran besar ini, saya pasti akan mengatur pemakaman yang layak untuk kalian. Bagaimana menurut Anda? Danceng merasa yakin akan kemenangan saat berbicara. Sama sekali tidak mempedulikan semua orang. Ia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Saat ini, Ziying, Feng Feng, Xiaoyan, Longji, dan King Mu'er berdiri bersama. Mata mereka tertuju pada Danceng. Mereka semua enggan menerima kekalahan. Mereka kalah terlalu cepat, memberi terlalu sedikit waktu untuk Xiaoyan. Sekarang mereka terluka. Meskipun mereka berjuang mati-matian, tetapi hasil akhirnya tetaplah kematian di tangan Danceng. Bahkan, jika kami mati selama Tuan Muda Xiao masih hidup, Anda Danceng pasti takkan selamat. Pemakaman megah. Itu bukan tempat Anda. Feng Feng terbatuk beberapa kali, menelan darah di mulutnya, dan meraung ke arah Danceng sambil menahan rasa sakit di dadanya. Masih berusaha pintar berbahasa basi. Leluhur Istana Pisaya telah keluar bersama beberapa ahli bintang 8 dari aliansi bayangan. Dalam situasi saat ini, apa Anda benar-benar berpikir Tuan Muda Xiao Anda tak terkalahkan? Dia hanya ahli bintang 8 tahap awal. Kalaupun dia bisa mengalahkan saya, lalu kenapa? Guiyin dari aliansi bayangan, salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuh Xiaoyan. Ras manusia, monster, dan iblis darah. Saya Danceng akan mengingat hutang ini. Setelah menghancurkan keluarga Xiao, saya akan melunasinya satu persatu. Danceng mencibir. Mendengar ini mereka berlima tiba-tiba melihat sekeliling pertempuran. Sekarang memang ras manusia, monster, dan iblis darah berada dalam kondisi pertempuran yang sangat pasif. Zhen Zhongfu dan Guiyin terkunci dalam pertempuran sengit di pinggir lapangan. Kecakapan bertarung mereka luar biasa. Meskipun Guiyin kuat, Zhen Zhongfu bagaimanapun juga adalah ahli bintang 8 puncak. Dan keduanya tidak dapat unggul untuk saat ini, mengakibatkan pertempuran yang sangat intens dan berlarut-larut. Zhen Pufan dan tetua keempat sedang bertarung melawan Yin Sui dan Qing Ying, 4 ahli bintang 8 yang semuanya berimbang. Pertarungan antar ahli bintang 8 tentu saja merupakan yang paling memukau dan menakjubkan di medan perang. Namun dari bawah tanah, Istana Pil, boneka-boneka iblis terus bermunculan untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun aliansi bayangan telah bergabung, jumlah mereka pada akhirnya hanya sedikit.
Boneka-boneka iblis inilah yang sesungguhnya mengubah jalannya pertempuran. Selain pertempuran bintang 8, puluhan ribu prajurit, manusia, monster, dan iblis darah yang awalnya unggul jumlah, sekarang perlahan tertinggal dan mulai menunjukkan tanda-tanda mundur. Jika ini terus berlanjut, kekalahan dari boneka-boneka iblis ini hanyalah masalah waktu. Seiring berjalannya waktu, pertempuran semakin sengit dan kelemahan kedua belah pihak perlahan-lahan mulai terlihat. Selanjutnya, tinggal pihak mana yang dapat memanfaatkan kesempatan dan meraih kemenangan. Pada saat yang sama, seperti dugaan Xiaoyan, keterampilan bertarung jiwanya memang mampu menekan Sueto. Tapi Xiaoyan tidak langsung menatap timnya, melainkan menatap leluhur Aulapil yang berdiri di kejauhan, tangan di belakang punggungnya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, ragu apakah leluhur Aulapil itu nyata atau pura-pura. Semua orang terlibat dalam pertempuran, tetapi leluhur Aulapil tampaknya tidak berniat campur tangan. Sebuah fakta yang sangat memkhawatirkan Xiaoyan. Ia telah mengatur perjalanan ini untuk memastikan kekuatan sejati leluhur Aulapil. Tetapi yang mengejutkannya, leluhur itu tampaknya tidak berniat bertarung. Leluhur Aulapil ini tampaknya hanya memimpin boneka iblis ini. Ia tidak berniat bertarung sendiri. Mungkinkah ia sendiri tidak memiliki kekuatan? Dan satu-satunya tujuannya adalah untuk memimpin boneka iblis ini. Xiaoyan berspekulasi. Jika memang begitu, akankah membunuh leluhur Aulapil menyebabkan boneka iblis hancur karena kurangnya kendali? Tapi ini hanyalah dugaan Xiaoyan. Tatapannya beralih ke sisi lain, di mana ia melihat kelima anggota tim semuanya tampak terluka dan terus mundur. Dan Cheng yang memegang penggaris gelombang 6 ki mendalam mendekat selangkah demi selangkah. Tapi Xiaoyan berniat melenyapkan Danceng sambil mengendalikan Sueto. Selama leluhur Balepil tidak turun tangan, ia mungkin tidak punya cukup waktu untuk membunuh Danceng. Tetapi setidaknya ia bisa melukainya dengan parah. Jika Sueto tahu Danceng terluka parah, pertempuran selanjutnya akan jauh lebih mudah. Apa Anda benar-benar berpikir Xiaoyan bisa menjebak Sueto? Tunggu sampai saya membunuh kalian semua, lalu bergabunglah dengan Sueto untuk menghabisi Xiaoyan. Sekarang, tahukah Anda perbedaan antara bintang 8 dan bintang 7? Tahukah Anda harga dari pengetahuan adalah kematian? Danceng mencibir, wajahnya dipenuhi niat membunuh dan keganasan. Penggaris gelombang 6 ki mendalam di tangannya melepaskan semburan api. Kekuatan api surgawi tak terbantahkan. Jika serangan ini mendarat, mereka yang terluka parah kemungkinan besar tidak akan mampu menahannya, mengakibatkan kematian atau cedera serius. Mati! Danceng tak kenal ampun. Ia membenci Xiaoyan sampai ke akar-akarnya. Kelompok orang ini tak terpisahkan dari Xiaoyan dan sepertinya mereka juga terlibat dalam pembunuhan anaknya. Kalaupun tidak, membunuh mereka setidaknya akan menyingkirkan tangan kanan Xiaoyan, membuatnya jauh lebih mudah baginya untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, wajah Danceng berubah garang. Bagaimana mungkin ia membiarkan mereka pergi? Penguasa gelombang 6 ki mendalam membangkitkan gelombang api. Gelombang api yang mengamuk menyapu semua orang. Api yang sangat panas itu tampak membakar dan mengeringkan udara di sekitarnya. Dari kejauhan, gelombang api itu tampak seperti akan menelan semua orang. Sepertinya kita benar-benar akan mati kali ini. Xiaoyan berpegangan erat pada lengannya, lengan yang telah melawan Danceng yang sudah penuh luka dan tak bisa bergerak sedikit pun. Apalagi melawan. Melihat gelombang api yang mendekat, rasa lega berkelebat di mata Xiaoyan. Berjuang demi Tuan Muda Xiao, mati demi Tuan Muda Xiao. Bagi mereka ini adalah kehormatan dan terlebih lagi persaudaraan. Tuan Muda Xiao telah memberi mereka segalanya, Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka, itu sepadan. Mereka rela mati demi Xiaoyan, inilah persaudaraan. Saya Feng Feng, rela mempertaruhkan nyawa saya demi Tuan Muda Xiao, tanpa ragu. Apa arti bahagia dalam hidup? Apa arti takut dalam mati? Saya sungguh senang bertemu dengan Anda. Meskipun kita bukan keluarga, kita sudah lebih dari sekedar keluarga. Saudara-saudara, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. King Mu'er ikut tersenyum, air mata menggenang di matanya. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi kebahagiaan.
Meskipun ia belum menjadi istri Xiaoyan, ia bisa merasakan cinta Xiaoyan padanya. Bagi King Mu'er, selama Xiaoyan mencintainya, itu sudah cukup. Pada saat ini, tatapan semua orang memancarkan rasa pasrah akan kematian tanpa rasa takut. Api melap mereka, meninggalkan mereka yang terluka nyaris tanpa jalan keluar. Mereka hanya bisa menunggu api melap mereka, mengubah mereka menjadi abu dan lenyap dari dunia. Mereka semua siap mati. Darah menetes dari bibir Longyi, tubuhnya gemetar dan bergoyang. Matanya memancarkan kilatan keemasan. Tiba-tiba cahaya kemasan bersinar dan Longyi berubah kembali ke wujud aslinya, menyelimuti semua orang di tubuhnya dalam lingkaran. Matanya dipenuhi emosi dan terlebih lagi dengan cinta. Selain Xiaoyan, Longyi telah lama menganggap orang-orang ini sebagai keluarganya sendiri. Jika ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang, mungkin itu adalah tubuh naga guntur emas 9 mendalam milik Longyi, yang mampu menahan gelombang api surgawi seorang kultivator seperti Danceng. Tapi harganya, mungkin Longyi sendiri akan terbakar menjadi abu. Longyi! Longyi! Tidak, Anda akan mati seperti ini. Bahkan Jinjing panik saat ini, matanya langsung memerah. Longyi, jangan lakukan ini. Kami tidak butuh perlindungan Anda. Minggir! Suizan meraung cemas, suaranya serak. Bahkan mata pria dewasa ini berkaca-kaca. Ia tahu Longyi melakukan ini untuk melindungi mereka dari pukulan mematikan dengan tubuhnya sendiri. Longyi, jangan lakukan ini. Jika Anda mati, ayah Anda akan patah hati. Anda tidak boleh mati, Longyi. King Mu'er menangis terseduh-seduh. Ia tak tega melihat Longyi terbakar hidup-hidup di depan matanya demi mereka. Saat itu Longyi yang telah berubah menjadi naga tersenyum sambil menatap semua orang. Jaga ayah saya baik-baik. Kalian semua harus hidup dengan baik. Begitu Longyi selesai berbicara, api dancengnya yang telah terbentuk sempurna menyelimutinya, mengubahnya menjadi bola api. Dari luar samar-samar terlihat tubuh besar Longyi melilit dirinya sendiri, melindungi mereka yang ingin ia lindungi. Baru sekarang Longyi mengerti bahwa menjadi lebih kuat adalah untuk tujuan perlindungan. Saat Longyi memejamkan mata bersiap menghadapi panas yang menyengat, ia bisa merasakan panasnya api. Dan semua orang menahan nafas. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran tak berujung dan rasa sakit yang mendalam. Tak seorang pun ingin melihat Longyi terbakar hidup-hidup. Namun setelah beberapa saat, Longyi pelan membuka sebelah matanya, melihat sekeliling dan memastikan bahwa ia tidak mati. Ia tidak merasakan sakit, hanya panas, tetapi sepertinya tidak membakarnya. Hah? Apa saya berhalusinasi? Atau saya sudah mati? Longyi bertanya-tanya, tidak yakin apa yang terjadi. Saat semua orang bertanya-tanya, sebuah suara yang familiar dan kuat terdengar dari luar. Maaf semuanya, saya terlambat. Dengan suara ini, orang-orang yang terluka langsung bersorak kegirangan. Tuan Muda Xiao! Seru Xiaoyan dan Feng Feng hampir bersamaan karena terkejut. Pembohong kecil, Anda akhirnya tiba. Jika Anda terlambat, putra Anda pasti sudah terbakar sampai mati. King Mu'er menangis, tetapi ketika melihat Xiaoyan, ia tersenyum di sela-sela air matanya. Akhirnya ia ada di sini. Pembohong kecil, Longyi tidak perlu mati. Jinjing menundukkan kepalanya merasakan beban berat terangkat dari hatinya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Xiaoyan selalu mengejutkan mereka dengan gerakan-gerakannya yang tak terduga. Selalu berhasil menyelamatkan mereka dari bahaya. Inilah Xiaoyan yang mereka kenal. Sosok kuat yang mereka bersumpah untuk ikut sampai mati. Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan melayang di luar bola api. Seberkas api muncul di sela-sela jarinya. Inilah api surgawi Xiaoyan. Api surgawi baru yang lahir dari perpaduan banyak api surgawi. Bahkan seberkas saja sudah sepenuhnya mengalahkan api penciptaan 6 Ki Danceng dalam hal auranya. Api penciptaan 6 Ki milik Danceng adalah api surgawi peringkat kelima yang terkenal di seluruh benua Dodi. Berkat api inilah Danceng dapat duduk dengan kokoh di posisinya sebagai kepala aula istana Pil. Namun Danceng tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan memiliki begitu banyak api surgawi. Bahkan jika beberapa di antaranya berperingkat lebih rendah,
Xiaoyan terus-menerus menggabungkan api-api ini menjadi api-api baru. Kekuatannya jauh melampaui peringkat aslinya. Api surgawi Xiaoyan tidak memiliki nama tunggal karena ia terus melap lebih banyak, menyempurnakannya hingga semakin kuat, bahkan melampaui api penciptaan 6 Ki milik Danceng peringkat kelima. "Telan!" kata Xuan dengan tenang. Sambil menjentikkan jarinya, api di ujung jarinya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke bola api. Bola api itu langsung diserap dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatan dahsyat yang membuat Danceng terhuyung mundur beberapa langkah. Matanya terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. "Ini, api macam apa ini? Ini benar-benar melahap api penciptaan 6 Ki milik saya." Danceng terkejut, lebih terkejut dari sebelumnya. Bayangan mengerikan putranya, Danyan, yang dibakar hidup-hidup kembali terlintas di benaknya. Melihat api aneh Xiaoyan, amarahnya semakin menjadi. Xiaoyanlah yang membakar Danyan hingga mati dalam kondisi seperti itu. "Kebetulan, api penciptaan 6 Ki Anda sepertinya berada di peringkat kelima. Api saya juga api surgawi, tapi peringkatnya sedikit lebih tinggi dari Anda, mungkin keempat. Lagi pula itu jelas sedikit lebih kuat dari Anda." Xuan tertawa. Gumpalan api surgawi yang telah melap bola api Danceng terbang kembali ke tangan Xuan dan kemudian memasuki pori-porinya. Xuan menatap api yang telah diserap ke dalam tubuhnya dengan rasa ingin tahu di matanya, lalu mengangkat sedikit. "Api penciptaan 6 Ki ini memang pantas mendapatkan reputasi Anda. Anda memang berbakat. Ketua Aula Istana Pil, bagaimana kalau Anda menyerahkannya pada saya? Dan saya pasti akan menawari Anda harga yang bagus. Misalnya, saya akan membiarkan Anda hidup." Xuan mengenakan baju zirah roh. Baju zirah yang berkilauan itu memancarkan lingkaran cahaya redup. Api surgawi Xiaoyan, bagaikan darah, menari-nari di sekitar baju zirah roh itu. Tatapan matanya agak gelap, dan ketika Xuan berbicara, ia memancarkan aura liar dan mendominasi. Setidaknya untuk saat ini. Hati Danceng bergetar. Ia tahu betul kekuatan Xuan dari pertemuan mereka sebelumnya, dan ia tahu jika ia berhadapan langsung dengannya, akan sulit untuk mengalahkan Xiaoyan. Danceng segera menoleh untuk melihat batu giling jiwa hitam dan putih yang jauh. Teknik bertarung jiwa Xiaoyan telah sepenuhnya menjebak si Wetu. Sepertinya Wetu tidak akan bisa melepaskan diri dari batu giling jiwa Xiaoyan untuk saat ini. Dalam situasi saat ini, ia hanya bisa mengadakan perjuangannya sendiri untuk putus asa. Mata Danceng dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menatap Xiaoyan. Ia tidak bisa memikirkan hal lain sekarang. Selama ia bisa menunda Xiaoyan, begitu Wetu melepaskan diri dari belenggu jiwa Xiaoyan dan bergabung dalam pertempuran, pihaknya akan kembali unggul. Bahkan dengan kekuatan bintang 8 tingkat menengah Xiaoyan, akan sulit menghadapi 2 bintang 8. Apalagi Wetu adalah salah satu pembunuh aliansi bayangan yang kekuatan tempurnya luar biasa. Xiaoyan tidak tahu berapa lama belenggu jiwa itu bisa menahan Wetu, jadi ia ingin segera menyiapkan Danceng. Sekalipun ia tidak bisa membunuhnya, setidaknya ia harus melumpuhkan Danceng. Kalau tidak, begitu Wetu melepaskan diri, segalanya akan menjadi rumit. "Cepat, minum pil penyembuh. Pertempuran baru saja dimulai. Xiaoyan, ini pil penyembuh tulang. Bisa sembuh dengan cepat. Danceng, serahkan ini pada saya. Kalian semua cepat pulih." Beberapa pil muncul di tangan Xiaoyan yang kemudian ia serahkan kepada kelompok itu. Longgi juga berubah wujud menjadi manusia, mengambil pil-pil itu dari Xiaoyan dan langsung menelannya sebelum duduk untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Wajah Danceng sangat muram. Ia hampir membunuh anggota tim Xiaoyan. Melihat betapa Xiaoyan menghargai mereka, Danceng menduga betapa pentingnya mereka bagi Xiaoyan. Ia dipenuhi penyesalan. Seharusnya ia tahu lebih baik daripada membuang-buang waktu dan langsung membunuh mereka semua. Sekarang, kesempatan itu benar-benar hilang. Danceng tahu betul bahwa kekuatan Xiaoyan melampaui dirinya sendiri. Awalnya ia tidak percaya, tetapi aura yang dipancarkan Xiaoyan jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Jika ia bukan bintang 8 tahap awal, maka kemungkinan besar ia adalah bintang 8 tahap menengah.
Danceng merasa seperti batu dingin yang dicelupkan ke dalam lava cair. Emosinya luar biasa kompleks. Ia telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengumpulkan informasi tentang Soyen, hanya untuk mengetahui bahwa Soyen hanyalah seorang kultivator puncak bintang 7. Namun Soyen di hadapannya menunjukkan kekuatan seorang kultivator bintang 8 menengah. Bagaimana ia bisa naik ke tingkat bintang 8 menengah dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan ini terus menghantui Danceng. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu memahaminya. Karena peningkatan seperti itu sungguh luar biasa. Danceng telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk menembus dari tingkat bintang 7 puncak ke tingkat bintang 8. Menginvestasikan banyak tenaga dan waktu. Namun tampaknya bagi pemuda di hadapannya ini, menembus level adalah hal yang sangat mudah. Seiring perkembangan Soyen, Danceng berubah dari yang awalnya acuh tak acuh terhadapnya menjadi seseorang yang harus diwaspadai Danceng. Ia tidak tahu bagaimana menilai Soyen di hadapannya. Semakin Danceng memahami Soyen, semakin ia merasa khawatir. Karena kekuatan Soyen begitu mengerikan dan tingkat pertumbuhannya pun mengerikan. Danceng sulit membayangkan apakah Soyen benar-benar bisa menembus level bintang 9 jika lebih lambat. Saat itu menghancurkan istana Peace semudah melambaikan tangan. Bagaimana tepatnya Anda bisa menembus level seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Danceng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Soyen tersenyum dan mengangkat bahu. Sebagai orang biasa-biasa saja, bagaimana Anda bisa tahu tentang pertumbuhan seorang jenius? Bersiaplah untuk tantangannya, kata Soyen. Bibir Danceng terkedut. Ia tiba-tiba merasa pertanyaannya sangat bodoh. Soyen tentu saja mengerti bahwa Danceng ingin mengulur waktu, tetapi bagaimana mungkin Soyen memberikannya kesempatan? Sebuah penguasa kuno api surgawi muncul di tangan Soyen, dan api surgawi yang tak terbatas terus mengalir ke dalamnya. Mengubah penguasa itu menjadi merah darah, seperti magma darah segar. Soyen tidak ingin melewatkan kesempatan itu dan segera menggunakan jurus pamungkasnya. 1000 bayangan tanpa penguasa, 1000 penguasa bersatu, teriak Soyen, dan penguasa kuno api surgawi di tangannya terayun cepat. Di sekitar Soyen, bayangan penguasa kuno api surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul, berjumlah 1000 dalam sekejap. Bagi Soyen yang berada di tahap tengah alam 8 bintang, melancarkan serangan terkuat 1000 penguasa bersatu sudah cukup mudah. Dengan ayunan penguasa 1000 bayangan-bayangan itu langsung menyatu menjadi penguasa merah darah setinggi 100 kaki yang menghantam Danceng dengan keras. Biarkan saya menunjukkan api penciptaan Namki yang sebenarnya. Satu penciptaan Ki, buka! Danceng meraung. Api penciptaan Namki memancar dari tubuhnya. Kulitnya bersinar dengan cahaya bintang dan auranya melonjak dengan cepat, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Danceng membengkak, terus-menerus mengeluarkan uap putih, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.